Bismillahirrahmanirrahim. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala inna fi ayatil ukhra rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya hormati dan mudah-mudahan Ketua Ikatan Remaja Masjid Al-Iman Silhanan merangkap wajah kita pada malam ini Alhamdulillah sadari pimpinan beserta jajarannya. Saya hormati dan saya berkatakan Ikhwan dan tempat remaja wan dan remaja wati yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali taklim kita pada malam hari ini dengan bacaan kitab Suratul Fatihah. Kehadiran para baginda Rasul dan kepada pimpinan kitab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan kemudahan di dalam memahami dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jumati wa zurriyyati wa libaitil kiram wa ila mu'alifatil kitab di Sayyidina Jainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin bin Ali al-Malabari wa ila Sayyidina Muhammad Daftar al-Musmi al-Qadiri wa manhumma bi ulumihima wa nafa'na bihima al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita sampai di halaman berapa? Ayo, jangan ngomong aja nih. Halaman berapa? Tiga ratus 10 pada sempatnya wabah imun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa huwal hakimu, dan Imam Hakim meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi, jika beliau keluar dari rumahnya, qala, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi, dengan nama Allah, tuklanu, dan berserah diri Allahi, kepada Allah, la haula, tiada daya, wala quwwata, dan tiada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kalau keluar rumah selalu baca itu ya, Bismillahi tuklanu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita sering mendengarnya
Kita sering mendengarnya Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Maknanya sama. Yang kita sering pelajari dan kita sering baca itu nggak salah. Yang kita baca malam hari ini juga nggak salah. Itu artinya begitu banyak wawasan pengetahuan kita dengan berbagai macam perbedaan pendapat. Jadi Nabi suatu ketika keluar rumah itu baca doa Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Tapi di lain waktu Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau ada orang yang baca itu, baca Bismillahirrahmanirrahim nggak salah, baca Bismillahirrahmanirrahim juga kagak salah. Yang salah itu yang keluar rumah kagak baca doa. Jadi sekarang ini kita jangan ngeributin khilafiyah. Kita yang lagi rame orang ngeributin perbedaan khilafiyah yang memang dari dulu tuh emang udah ada sinyalir, udah ada ditanya dari Rasulullah, bahkan nanti di akhir zaman akan banyak perselisihan. Kita jangan ngeributin bid'ah, karena setiap konteks mana bid'ah itu beda-beda, tergantung kita mau ngikutin di imam siapa. Kalau kita baca Majalih Saniyah, bid'ah itu ada 5, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah sunnah, itu ada 5 bid'ah itu. Jadi nggak semua konteks bid'ah itu salah. Kalaupun ada yang mengatakan semua bid'ah salah, mungkin ada pendapat, tapi sebaiknya jangan nyala. Lo nggak pantas pakai sarung garis-garis. Ya dia hobinya pakai garis-garis. Makanya kita harus punya prinsip. Lo nggak pantas kalau pakai sarung. Besok ngaji juga pakai sarung. Tangan panjang juga kagak. Bagaimana itu? Wong malas pakai sarung diprotes, pakai protes. Akhirnya ngaji nggak pakai sarung, nggak pakai tangan panjang. Kita harus punya prinsip. Sarung menurut lu nggak bagus, tapi buat saya bagus. Oh ngajinya pakai ini mulu sih, pakai tanam. Ya, saya nggak tapi bisa pakai sarung daripada melorot. Jadi hal-hal yang kayak gitu jangan kita perkeruh. Justru yang kita jadi PR kadang-kadang kita kadang-kadang kita lupa yang mesti kita fokus itu bukan memakai sarung atau memakai celana. Yang kita fokus itu yang hadirnya mestinya, yang hadirnya yang kita fokus. Mau memakai sarung kayak mau memakai celana, yang penting hadir. Karena kenapa? Ya pakai celana bagus, sarung bagus sepanjang dia hadir di majelis ilmi. Sepanjang dia hadir bagus. Orang begini kok. Yang diperdebatkan itu kadang kalau ngaji jangan tidur, kalau ngaji jangan ngobrol, kalau ngaji jangan belonjor. Orang kata Nabi tidur aja boleh, nyentir aja boleh, hadir aja boleh, gitu. Jadi yang kita mesti kita pikirkan itu bagaimana teman-teman kita, sahabat-sahabat kita mau ngaji di masjid dengan tanda kutip nggak usah ada aturan baku yang begitu sulit terhadap mereka sehingga mereka ya udah ngaji di masjid. Kalau ngaji di masjid mah kalau ngantuk dikit langsung dibuang. Ya kalau ngaji ngantuk dikit dibuang, yang ngajar cuma guru sama karpetnya doang. Kalau ngobrol dilempar pakai mic, nggak dilempar pakai mic aja, micnya udah rusak-rusak penuh, mana dilempar gitu. Jadi keluar dari rumah Nabi selalu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim wa syaikoni, dan meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim
Jadi kalau Syekhon itu pasti hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Qala Nabi bersabda, karena sallallahu alaihi wasallam, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, jika ia masuk ke WC, bahasa WC bahasa Jermannya dijamban ya, dijamban ya. Idza dakhala al-khala, jika beliau masuk ke WC atau jamban, qala membaca, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung padamu, minal khubuthi, dari syaitan, wal khaba'isi, dan dari binatang-binatang yang jahat. Itu doa masuk WC. Keluar rumah ada doanya, masuk WC ada doanya. Kalau masuk pakai kaki kiri, pakai kaki kanan. Masuk WC pakai kaki, keluar kaki. Kalau masuk masjid, keluar kaki, masuk kaki. Ringan-ringan aja dah. Itu, ini saya mau tanya nih, kita sehari lalu masuk WC nggak? Agak, kagak boker-boker, berarti nggak kencing, nggak sehat itu. Dalam sehari pasti kita masuk WC. Ini kira-kira doa ini dibaca nggak? Nggak. Alhamdulillah, masih bangga dengan enggaknya namanya. Ya kita baca bareng-bareng, meskipun kita nggak masuk WC, kita baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ithti. Kalau orang lewat dengar, waduh ada TPA malam-malam gitu. Ya memang kan urusan anak-anak kecil. Waktu TPA dia ada 15 menit itu. Masa. Ini kalau kata setan, ada manusia, dia kalau doa masuk ke WC baca doa, itu setan mau pada takut. Kata setan, hilang sama setan baca doa. Masa setan minta pelindung daripada setan? Setan yang dia mau gua, setan aja bukan tapi gak melapis rokok. Termasuk apalagi handphone. Karena enak banget boker sambil lihat. Masya Allah, semuanya gedor-gedor semuanya bentaran. Bagaimana bentaran mau lagi lihat film Korea? Ada nggak tuh yang sambil boker megangin handphone? Ada nggak? Bisa bilang ada, banyak gitu aja. Dan kadang-kadang kita kalau lagi itu, ya itu di situ nikmatnya. Emang setan mau bikinin nikmat, padahal tempatnya bukan tempat nikmat, itu tempat kotor, banyak binatang-binatang jahat di situ. Jangan mandi aja, kita mandi jangan lama-lama mandi. Kan berak, berak bahasa Jerman boker ya, boker. Lama-lama, mau ngapain lama-lama? Emang kita lagi mau nungguin rezeki, orang kita lagi buang apa? Buang kotoran sih. Ada yang disiramin lama, sayang, baunya enak banget, terus makan jengkol. Gila, nikmat banget gitu. Ada yang di handphone ada aplikasi Al-Quran, kita ada urusan dulu. Makanya setan sekarang banyak nganggur, jadi ganti nama manusia. Dulu orang berak ada yang ngobrol, kecuali zaman dulu jamban. Pernah alami jamban nggak? Jamban tuh, kalau orang dulu bilangnya helikopter, karena memang di tengah-tengah empang. Jamban itu
ada ini nih ya, ada tangganya gitu, ada kayunya. Dia adanya di tengah-tengah empang. Kalau kita mau ke situ ada kayunya gitu, ada kayu. Itu dulu pagi-pagi habis sembahyang subuh ada satu orang yang buru-buru habis sembahyang langsung lari ke jamban. Kan tutupannya cuma sebadan doang. Tutupannya sebadan. Itu kalau kita boker di jamban malah lebih lipat daripada boker di WC. Karena di jamban kan auto buka. Kita bisa lihat burung terbang. Kita bisa juga lihat burung yang terbang-terbang. Banyak burung. Itu di jamban itu, aduh. Belum kalau kita buangin, di bawah udah siap. Apaan kita? Ada yang ditungguin, ada lama banget sih turun-turun, kita udah mahal banget. Jatuh. Kalau jatuh mungkin karena dia panas dalam kali jadi kotoran yang keras, malah benjol kepala tiba-tiba. Orang mau berak kayu apa lagi, keras banget. Nah pernah tuh ada orang yang mau berak karena udah nggak tahan, yang satu udah masuk ke dalam, yang satu pengen dekat-dekat. Akhirnya yang satu di tangganya. Jadi tangganya orang di situ tidak ada satu tempat tangga yang sambil ngobrol apa itu? Itu takbir dia jatuh, Allah. Pada lari ke empang, sebagai ada perang apa, ternyata ada orang lagi jihad ke empang yang belum. Emang kagak pantas ngobrol di WC. Kurang dulu, diomelin makanya lagi makin ngobrol. Kalau udah ya udah, habis hajat udah terpenuhi ya udah. Kalau sekarang kan ngobrolnya yang luar biasa sekali. Kalau dulu ngobrolnya di situ ada 2 orang di situ, kalau 1 orang nggak ngobrol. Kalau sekarang orang lagi buang air besar ngobrol lah sampai 40 orang ngobrol semua di grup. Mana lagi boker nyabut telepon di grup, ada orang tuanya meninggal di grup. Mana meninggal? Ini bikin gitu kan itu doain. Doain orang mati di WC. Kan geblek gitu. La ilaha illallah. Itu ayat juga. Meskipun copy paste gitu stikernya Al-Fatihah bisa bacain Fatihah beda itu yang sampai bau tai kali yang sampai tahan dulu karena itu bukan tempat mulia. Karena biar bagaimana begitu kita melihat yang stiker baca Fatihah pasti hatinya juga baca Fatihah. Makanya kadang-kadang gini ada orang yang Al-Fatihah gitu. Itu kira-kira dia baca Fatihah apa kagak ya? Bingung gitu ya. Ayo kita doa teman-teman Al-Fatihah. Maka ada yang sekarang lagi bosan Al-Fatihah, Al-Baqarah. Al-Baqarah dengan kayak gini. Malah kadang-kadang salah. Yang meninggal laki-laki, mestinya kan Allah maghfir lahu. Yang doanya loh, Allah maghfir lahu awal biarban. Wah itu jadi salah itu. Yang meninggal bapaknya baju 2 perempuan. Sorry dong tadi. Biasa tuh doainnya. Saya tidak ada itu. Sama aja berkomunikasi. Kalau dulu maka di WC turun doain, cuma ngobrol doang, jangan ngobrol lagi. Biar lama banget lu ngapain agak tahan, biar itu dulu. Paling ngobrol begitu. Tapi sekarang masuk. Ada lagi kan emang sekarang gitu. Ada lagi yang WC-nya WC duduk ya. Yang lebih canggih lagi pakai sensor. Gak usah cekok, semprotin. Zaman sekarang nggak pencet dari bawah, lama-lama yang bukain sleting ada tak kali ya? Bukain sleting yang nurunin celana ada kali lama-lama makin canggih jawabannya. Pakai tisu. Kawin gak biasa orang kampung. Boro-boro masuk WC pakai kaki kiri. Anak-anak pakai itu begitu. Jadi berlindung kepada Allah daripada godaan setan dan binatang-binatang yang jahat. Kalau di WC tegur sama adeknya atau abangnya, cepetan pakai
istighfar lagi kayak hebat. Astagfirullahaladzim, sabar apa? Istighfar di WC. Kalau lagi di luar WC buru-buru istighfar. Nah, itu tempat yang tidak mulia. Jadi Nabi ajar sekelas Nabi baca doa ketika masuk WC. Wabna Majahin wasini, dan meriwayatkan daripada Imam Ibnu Majah dan Imam Sini karena adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita kharaja jika keluar idza kharaja minal khalaqi, jika keluar dari WC atau dari kamar mandi, qala beliau membaca Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi yang adhaba mengeluarkan ani dariku al adha akan apa itu? Kotoran. Wa afani, ada itu kotoran atau penyakit. Wa afani, dan alhamdulillah yang telah menyelamatkanku atau menyembuhkan aku. Jadi kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Saya udah ajarin doa masuk, doa keluar. Kalau ada orang yang diajar doa masuk doang, begitu gurunya mengajar doa keluar, pada kuat-kuat dia dari resep. Orang belum diajar doa keluar, masih diajarin baca itu kepada hafal kan ya? Ya kan perempuan apa nih? Alhamdulillah. Tuh namanya kita alhamdulillah aja gitu. Gak usah dites lah. Kalau dites saya yang malu. Baca doa sesudah keluar dari kamar mandi. Karena kenapa? Kita masuk ke kamar mandi mau buang hajat, mau buang penyakit. Itu antum kencing, antum boker, itu kan penyakit itu. Makanya kalau kencing jangan ditahan. Buang air besar jangan ditahan. Itu penyakit. Ada orang cuma pengen kencing aja habis ratusan juta itu. Karena kenapa? Karena nikmat kencingnya, nikmat pipisnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Pada akhirnya dia jadi penyakit, dioperasi. Orang nggak bisa boker, nggak bisa buang air besar. Wah enak tuh Pak Ustadz, kita nggak jadi ribet-ribet cebok. Oh jangan salah. Karena kenapa? Kalau orang nggak buang-buang air besar, nggak cebok-cebok, tangan nggak ada kerjaan yang kiri. Benar nggak kira-kira? Iya, makan pakai tangan kanan. Kalau cebok kan pakai tangan kiri, bukan tangan kanan. Makanya harus ada ilmu keseimbangan begitu. Dan begitu kita buang air besar, kita buang air kecil, buang hajat di kamar mandi, udah buang semuanya, kita ucapin keluar dari kamar mandi, alhamdulillah illadzi adhaba anil adha wa afani. Bacanya di luar, di dalam kamar mandi. Jadi kalau kita mau masuk tadi, kalau mau masuk kamar mandi kan pakai kaki kiri tuh. Berada kita ini di depan kamar mandi. Jadi jangan doanya di dalam kamar mandi, jangan. Karena kamar mandi bukan tempat yang mulia. Doanya di luar. Doa sebelum masuk kamar mandi. Apa tadi doanya? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi, kalau yang punya hajat, penuhi hajatnya. Kalau yang buang air besar, ya buang air besar. Kalau yang mau buang air kecil, buang air kecil. Jangan salah. Pengen buang air kecil, pengen berak. Kalau buat mau kencing, mau berak. Yang jelas mau berak, kamu mau kencing. Nah kalau udah keluar, udah selesai hajatnya, hajat udah selesai, sebelum keluar, baca doa tuh. Baca doanya kalau udah keluar dari kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, baru alhamdulillahilladzi
adhaba anil ada wa'a. Kalau dia baca doa Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith, ya biasa gitu biar sampai makan macam-macam sekarang banyak gitu pada ngomong sama mati. Baca doanya ketika berada di luar kamar mandi. Bersyukur itu ya. Di rumah kita apabila besar bayar itu juga itu situasinya. Coba kalau terminal kali buang besar berapa? Kita sebeli mana itu? Bukan kali biasa bukan itu biasa bukan kali. Ini di rumah karena buang penyakit. Buang air besar, penyakit, kotoran. Ini kan mau buang kotoran ingat kepada Allah, selesai buang kotoran juga ingat kepada Allah. Jadi ada orang yang tidak pernah ingat kepada Allah selama 40 tahun, nggak pernah berzikir kepada Allah, nggak pernah ingat kepada Allah. Malaikat sampai kesel sama orang. Kemudian malaikat mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ada si fulan tuh masuk WC kagak pernah menyebut namamu, keluar WC juga nggak memuji namamu, mau tidur kagak baca doa, mau makan nggak baca doa, kagak pernah ingat kepadamu selama 40 tahun ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya entar juga lama-lama diingat kata Allah. Udah berikan aja dia penyakit, kata malaikat, enggak apa-apa, entar juga lama-lama diingat. Pada akhirnya Allah berikan orang itu penyakit. Begitu dikasih sakit, dia ingat kan ngomong, wah ingat. Kita kalau bangun tidur lagi sehat, buru-buru baca doa. Bangun tidur langsung aja bangun jalan. Tapi kalau lagi sakit bangun tidur, masya Allah, bangun tidur itu istighfarmu. Ini sikun kita nih. Kalau lagi sehat, bergerak begini aja nggak merasakan kenikmatan. Tapi sekali-sekali coba di sini bisul, sikut. Mau ngelempengin aja ngelempengin apa? Itu istighfar mulu tuh. Ada kalau lagi sehat begini nggak ingat sama istighfar. Akhirnya diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan dirinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sakit, barangkali itu ujian dari Allah supaya kita lebih banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi sehat nggak duduk nggak pakai istighfar. Coba kalau lagi sakit duduk, bisulan di pantat, bisulan 3 baris, tiap barisan 3, kan 9. Bisa duduk. Sholat hati banget. Begitu kesemua, astagfirullah. Istighfar mulu mau duduk aja juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi dan riwayat Imam Tirmidzi karena bahwasanya Nabi idza dakhala, jika masuk al-masjid, ke dalam masjid, membaca sallallahu idza dakhala al-masjid, Ijazah falal masjid sallallahu alaihi wasallam, ijazah falal masjid sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Idza dakhala, apabila masuk al masjid, ke masjid, sallallahu alaihi Muhammad, membaca idza dakhala al-masjid sallallahu ala Muhammad wasallam, apabila Nabi masuk ke dalam masjid, qala, membaca Rabbi firli dunubi wa tahli abwaab rahmatik. Rabbi firli, ya Allah ya Tuhanku, ighfirli, ampuni dosa-dosa, ighfirli,
ampuni zunubi dosa-dosaku, waghfirli dan bukakanlah bagiku abwaab rahmatik. Itu baca doa ketika kita masuk ke masjid. Tadi baca doa itu? Enggak. Baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli Dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu Nabi aja, Nabi yang udah dijamin masuk surga, Nabi yang dosa-dosanya udah diampuni, yang di depan dan di belakang dosa-dosanya, masa lalu dan masa akan datang dosanya diampuni, masuk ke masjid baca doa. Masa kita kagak? Nabi doanya gitu, waftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah kepadaku pintu rahmatmu. Baiklah kharaja, dan jika keluar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca, ia membaca Rabbighfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Rabbighfirli, ampuni dosa-dosaku. Rabbighfirli dunubi, ampunilah dosa-dosaku. Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, waftahli, dan bukakanlah bagiku abwaaba rahmatik, pintu-pintu karunia rezekimu. Keluar dari masjid begitu, baca bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Hal yang atas, Rabbighfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik, yang bawah abwaaba rahmatik. Itu baca. Yang mau masuk minta dibukakan rahmat, keluar minta dibukakan karunia dan pintu rezeki. Makanya banyak maling yang kalau masuk ke masjid baca doanya ini, akhirnya pulang keluar dari masjid bawa apa? Kotak amal, rezeki. Coba tanya rahasianya apa sih bang? Bacanya itu Rabbighfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Lo masuk ke masjid gak punya handphone, pas keluar dari masjid ada yang punya handphone. Orang ada yang masuk ke masjid gak punya motor, saking dapat rezekinya pulang dari masjid bawa motor. Maling gitu ya. Dan memang di Islam semuanya diatur, kita semuanya diatur di Islam. Islam semuanya. Bahkan sedikit saya tambahin. Kalau ini kan cikiran-cikiran doa-doa yang ada tempat dan ada waktunya. Ada tempat, ada waktunya. Waktunya kapan? Mau masuk ke masjid. Tempatnya apa? Masjid. Jangan berbuka. Masuk ke masjid. Oh ini aku diberikan psikologis. Jangan berbalik. Masuk ke WC. Oh aku dulu kali abal mati. Jangan berbalik begitu. Ada lagi. Hanya waktu, tempatnya kapan aja. Misalkan doa tidur, kan waktunya doang ketika mau tidur. Itu doa yang hanya waktu saja, waktu mau tidur. Tidurnya mau di mana aja nggak apa-apa. Mau tidur di masjid dia baca doa itu sama doanya. Kali kalau tidur di masjid mah apa doa mau tidur? Bismillah, Allahumma ahya bismika amut. Tapi kalau di rumah kali doanya berarti enggak sama. Kita kalau mau tidur lampunya juga jangan terang. Kita kalau mau tidur lampunya jangan terang. Padamin lampunya di malam hari pada saat kita mau tidur. Lalu kuncilah pintu dan tutuplah jendela dan makanan dan minuman. Iya, makanan kita tutup karena kita nggak tahu. Di mangkok yang nggak ada tutup sampingnya, di mangkok yang kita taruh di meja. Di atas internet ada cicak lewat, kebetulan cicaknya lagi masuk angin, berak di situ mencret atau mengulas berak di makanan kita.
wanita yang tidur dengan lampu nyala, perempuan yang tidur dengan keadaan lampunya nyala lebih tinggi memiliki resiko terkena kanker payudara dibanding mereka yang mematikan lampunya. Kalau mau tidur matiin lampu, bukan matiin babak. Apa jadi begitu? Belum mati juga nih Pak Ustaz. Mau apa yang dimatiin? Babak lampu. Jadi berdasarkan penelitian, wanita yang tidur dengan lampu menyala lebih tinggi risiko kena kanker payudara dibandingkan dengan wanita yang tidurnya pakai dimatiin lampunya. Kemudian miringnya ke kanan, itu Nabi bilang miringnya ke kanan. Kenapa miring ke kanan? Miring ke kanan itu lebih aman daripada miring ke kiri. Sebab kenapa? Mengurangi risiko gagal ginjal. Karena jika miring ke kanan, jantung akan berada di kiri dan tertekan oleh organ tubuh. Kalau kita miringnya ke kiri, jantung kita ini ketinggian nih sama organ tubuh yang lain. Tapi kalau miringnya ke kanan, aman, tidak ketinggian. Kemudian apalagi tidur jangan tengkurap, ya, tidur tengkurap, ya jangan. Celentang juga, ya jangan. Yang bagus miring ke kanan. Karena kenapa? Kata Nabi sesungguhnya inilah cara berbandingnya yang dimurkai oleh Allah dan Rasul. Tidur tengkurap itu adalah cara tidurnya orang yang dimurkai Allah dan Rasul. Oh, tengkurap lagi jelek ya tengkurap. Bilangnya ambang-ambakan. Tidur celentang juga jelek, mantap, dagang. Kalau cemorok bibirang bakang-bakang. Kalau miring kan kata, kalau miring standar, standar. Coba dah bedain miring tidur sebelah kiri, miring tidur sebelah kanan. Kalau tidur miring sebelah kiri, kemungkinan killernya jauh lebih banyak. Karena kenapa? Karena kita punya jantung tertinggi sama anggota tubuh yang lain. Kalau miring ke kanan, insya Allah nggak ada. Ustaz, saya ke kanan banyak aja. Itu ada yang salah berarti. Dunia tiga aja kantor menapi. Agama mana coba yang masuk ke syarat aturannya? Pikir mandi, pikir mudore, pikir amal itu yang patokan gaya asli. Lalu akal itu pil dalam bentuk pil apa? Madi adalah kerja masa lampau, past tense bahasa Inggrisnya. Jadi man akala, siapa orang yang selesai makan, siapa orang yang udah makan atau ama akan makanan, wakola kemudian membaca alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi at'amani yang telah memberikan makan kepadaku ada akan ini warazaqani serta memberikan rezeki kepadaku min ghairi haulin minni dengan tiada daya dariku wala quwwata dan tiada kekuatan ghufirallahu maka diampuni dosa-dosanya maka pada melindungi dari dosa-dosa yang lalu. Kalau kita baca doanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana apal banget. Jadi mau makan kita baca doa, sudah makan kita baca doa. Isinya doa semua supaya apa? Kita mau makan ingat kepada Allah, sesudah makan juga ingat kepada Allah. Jadi dalam semua situasi dan kondisi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillahilladzi at'amana kita wasaqona wa ja'alana minal muslimin, yang biasanya jadi itu. Tapi kalau di sini adalah alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin wala quwwatin. Siapa orang yang baca doa makan sebelum sudah makan baca doa itu, maka diampuni dosa-dosanya. Perut kenyang doa dosa hilang. Perut kenyang dosa hilang. Tapi kira-kira kita kalau habis makan kebanyakan lupa baca doa, apa kebanyakan ingat membaca doa? Jujur, lupa apa ingat? Atau lupa ingatan? Ternyata pada lupa itu ya, padahal itu nikmat banget dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ngadirin makanan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu lagi, wa Tirmidzi wal Hakim, dan meriwayatkan dari Imam Tirmidzi dan Imam Hakim, Nabi bersabda, man dakhala suq, siapa yang masuk ke pasar fakola kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan membaca doa itu, la ilaha illallah, sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu, yang maha esa, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya semua kerajaan, walahul hamdu, dan untuknya segala pujian, yuhyi, yang maha hidup, wa yumiit, yang mematikan, yang menghidupkan dan mematikan, wa huwa, dan Allah hayyun, maha hidup, la yamutu, yang tidak mati, biyadihil khair, di tangan segala kekuasaan yang sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Wa rafa'a, dan mengeraskan suara, rafa'a biha sautahu, dan mengeraskan suaranya, kata buwalahu, maka akan ditulis olehnya, akan ditulis oleh Allah bagi dia alfa hasanatin, akan sejuta kebaikan, wa maha anhu, dan dihapus baginya alfa alfisai'at, sejuta keburukan, wa rafa'alahu, dan diangkat baginya alfa alfidarajatin, sejuta derajat. Oh, mau masuk pasar terus baca itu tuh DM kan di depan pintu tuh yang ada security-nya, Bismillahirrahmanirrahim, suaranya harus diangkat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah kita dikawal sama satpam. Tangan kanan kita dipegang, tangan kiri kita saking apa? Itu gara-gara baca doa itu. Ini orang gila masuk ke mall. Awal kita dikawal. Yang dikawal bakal-bakal ini sih, karena udah sih baca itu dikawal. Supaya apa? Karena itu bukan tempat baik kan. Jadi seburuk-buruknya tempat itu adalah pasar. Seburuk-buruknya tempat itu pasar. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Kenapa pasar itu tempat yang buruk? Karena di situ banyak bohong, di situ banyak perjanjian palsu, di situ banyak orang yang tertipu, di situ banyak orang yang penipu, dan macam-macam semuanya. Ayo bang, ini barang fresh, ini baru, baru apa? Udah 3 bulan, 3 bulan kata baru aja. Berapa duit bang harganya? 50.000, ditawarkan 40.000, pak, maka dapat modalnya aja 30.000. Bohong. Ini ada yang mana nih bang? Ini ada yang di Baduyut ini. Baduyut. Padahal ada yang apa? Puput. Bohong lagi.
Ayo Bang, kalau enggak ini, kalau 3 bulan rusak bisa dikembalikan Bang. Bener nih, iya, Bang ke Polda. Oh, sih Bang. Yang pembeli juga bohong tuh. Terus berapa nih Bang? 40.000 jadinya. Apa? 40.000. Ada yang 30.000. Ada di tangannya bocah. Bohong nggak tuh? Oh, dua orang yang bohong tuh. Antara pembeli sama penjual di situ itu baru 2 orang bohong. Di mana di tempat yang lain? Bang, bawang dari mana ini Pak? Bawang Pak? Ini bawang bombay. Langsung dari India didatangkan. Kalau makan ini dijamin celananya ini baju-baju kotanya. Lanjut beli. Nggak bisa nyanyi. Komplain lagi. Oh nyanyinya makannya bagaimana emang? Ya pakai tangan ke mulut salah Pak, sampai kaki. Gila lagi aja. Itu emang tempat yang paling gak bagus, tempat yang jelek itu pasar. Nih, karena ada yang nggak pakai penawar, ada yang pakai ada bandrol gitu ya, Ramayana, Budi dan lain sebagainya, kan kita tinggal beli harganya udah ada. Itu dibohongin, jangan dikira itu nggak dibohongin, dibohongin juga kita. Diskon 50%, habis 100.000, di orang harganya 100.000 jaket di 200.000, bukan 20%, jadinya berapa? Capek-capek juga. Udah ngaruh loh, menghibur semua semua. Beli 2, buy 1, get 1, beli 1 dapat 1, beli 5 dapat 5. Kan 5 beli dapat 5, ya aku kan 5 nih, saya kasih 5. Mas 5 saya kasih 10. Padahal apa? Harganya udah dimakan, udah diangkat harganya. Yang biasanya 500, harga aku 500, sama dia ditaikin 1.000, ditulisin diskon 50%. Jadi berapa? Gope juga. Yang orang goblok ngomong, loh, nanti diskon dari Hongkong. Main hatan, bodoh gitu main. Sama kita kalau belanja di Madinah, di Mekah, kalau kita belanja pakai duit Indonesia, taruhlah 1 real itu 4.000. 1 real 4.000. Kalau 20.000 berarti kan 5 real. Ya kan? 5 real 20.000. Tapi kalau orang Arabnya jual kalau duit rupiah 50.000, 50.000 jual. Kamri apa? Berapa real? 4 real, 4 real, Komsa real lagi baru 20.000. Orang Indonesia kadang itu banyak doon, dibayar aja. Asal bilang kesian anak, dia bilangnya kesian anak. Karena di sana nggak ada 20.000, nggak ada paling kecil mau itu sono, nggak ada apa-apa. Jadi jangan dipikir kalau transaksi di pasar regional, di pasar tradisional, kalau di Mekah kali nggak ada kebohongan. Jangan salah, sama aja kalau pasar. Nggak pasar Kipli, nggak pasar rel, nggak pasar Sipon, nggak pasar Kakia. Tahu pasar Kakia? Dari Mekah 10 menit. Kakia namanya. Kalau ada yang tahu, dia tahu gimana di Indonesia. Kaki 5 kali 5. Kalau di sana dan kalau tanya pasar Kakia itu pusat grosir kayak kenapa? Tapi sama, dia tahu nih, kalau kali ini yang pintar-pintaran dikit nih, baunya pakai real, nggak bisa. Udah pakai harga real. Orang 5 real, tidak 20.000, pakai uang Jokowi 50.000, kebanyakan mana? 50.000, bayar aja. Mobil suruh 50.000. Kalau kita bilang di situ, ini makanan material, wah si Arabnya marah. Kayaknya kalau ke pasar jangan lama-lama, jangan belum. Kalau orang lagi kita ke pasar, kita memperlihatkan ke pasar orang lagi praktis. Kita mau beli sepatu, yang kita tuju apa? Toko sepatu kalau orang lagi. Sepatu tetap dapat bulan. Kalau orang perempuan mau beli sepatu, berhentinya di saat mana?
kita beli sepatu doang, itu kita juga buat beli sepatu. Nggak ngeliat niat aja begitu. Dia mau ngeliat aja senang. Ini kendaraan istrinya supaya agak kesurupan ya, kelayakan kemana-mana gitu ya. Lagi sekarang kan orang belanja itu nggak pakai duit, ya, pakai apa? Iris. Kesana enak sama gak tau dia lihat hilang gitu. Siong itu semua. Loh, jadi kalau ke pasar baca itu mau ke Sipon kan, mau minta diantar ke Sipon kan, buat rumah bisa pergi ke pasar. La ilaha illallah wa la syarika lah. Karena ini juga bacaan doa dibaca ketika kita sedang keliling di Ka'bah, disunahkan juga baca doa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan. Maksudnya gini, kenapa dibaca doa ini ketika masuk pasar? Barangkali para pedagang ada yang dengar, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dialah Allah yang maha hidup dan tidak pernah akan mati, dialah Allah yang maha baik dan setiap sesuatu berdasarkan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada yang dengar sehingga jadakan jadi takut kalau dagangnya bohong. Banyakkan pedagang jujur apa banyakkan pedagang bohong? Bohong apa jujur? Yang banyak yang bohong apa yang jujur? Ya. Karena kenapa? Bohongnya ada keuntungan. Orang kita mau bohong nggak dapat keuntungan, kita bohong. Kalau dia bohong dapat untung duit. Namanya juga orang dagang. Meskipun nggak diperbolehkan, kita nih nggak dapat untung, nggak dapat, kita mau bohong. Tukang paket tanahnya sama kita, Pak, ke 10 mana? Aduh, saya kagak tahu siapa datang. Itu untung kagak bohong, kan begitu ya. Untung kagak tapi berbuat bohong. Padahal dia tahu dia 10, bahkan dia anak RT 10. Anak RT-nya datang nggak? Oh iya, bagus ada anak RT. Sebelum saya tutup.